Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Tri Arya Saputra Haryanto, NIM 21142011135, kelas A3 semester 6, mahasiswa Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas keperawatan gawat darurat. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah metode pemeriksaan dasar yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan seringkali digunakan untuk menilai fungsi neurologis pasien. Salah satunya pada kasus yang terkait dengan keparahan cedera otak. Dalam dunia medis, tujuan Glasgow Coma Scale adalah sebagai standar untuk mengukur respon dan status neurologis pasien. Dengan menggunakan GCS, memungkinkan dokter untuk merespon secara tepat terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam tingkat kesadaran dan status neurologis pasien selama perawatan medis berlangsung. 3 komponen pengukuran GCS. GCS terdiri dari 3 komponen utama yang digunakan untuk mengevaluasi respon pasien terhadap rangsangan eksternal. Adapun 3 komponen GCS adalah 1. Respon mata, eye opening response. Komponen pertama GCS adalah kemampuan pasien untuk membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan secara spontan. Penilaian GCS yang diberikan antara lain: nilai 4 dapat membuka mata secara spontan, nilai 3 dapat membuka mata sebagai respon terhadap perintah verbal. Nilai 2, membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan, nyeri atau paksaan. Nilai 1, tidak dapat membuka mata sama sekali terhadap rangsangan apapun. 2. Respon verbal, verbal respon. Komponen ini mengevaluasi respon pasien dalam memberikan respon verbal atau kata-kata terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS adalah sebagai nilai 5, oriented pasien, sadar dan merespon pertanyaan dengan benar. Nilai 4, confused pasien, bingung atau disorientasi, tidak mengetahui waktu atau tempat mereka berada saat itu, bahkan kadang tak mengenali identitas diri sendiri, namun masih bisa menjawab pertanyaan. Nilai 3, word pasien, memberikan respon tidak sesuai dengan instruksi atau pertanyaan. Nilai 2, sound pasien, hanya dapat mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Nilai 1, no respon, pasien tidak memberikan respon verbal terhadap rangsangan apapun. Yang ketiga, respon motorik, motor respon. Komponen terakhir dalam GCS adalah respon motorik, yang menilai gerakan fisik pasien terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS yang diberikan adalah nilai 6, obvious common means, pasien dapat melakukan gerakan sesuai perintah. Nilai 5, moves to locate pain, pasien dapat mengarahkan gerakan ke sumber rangsangan nyeri. Nilai 4, flexion or withdrawal from painful stimuli, terjadi fleksi atau pasien menarik atau menghindari rangsangan nyeri. Nilai 3, abnormal flexion, pasien menunjukkan gerakan fleksi
sebagai respon terhadap rangsangan. Nilai 2, abnormal extension, pasien menunjukkan gerakan ekstensi sebagai respon terhadap rangsangan. Nilai 1, no respon, pasien tidak memberikan respon motorik terhadap rangsangan apapun. Triase atau triage adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dulu di instansi gawat darurat IGD berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Pasien yang mengalami cedera kepala, tidak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis yang mengancam nyawa tentunya diprioritaskan dari pasien lain dengan cedera ringan. Sistem gawat darurat (GADAR) pertama kali diterapkan untuk menangani korban perang di basis militer. Triage gawat darurat (GADAR) awalnya membagi pasien ke dalam 3 kategori lengkap, yaitu immediate, urgent, dan non-urgent. Hingga sekarang sistem triase berguna untuk mengatasi kondisi yang menyebabkan IGD rumah sakit kebanjiran pasien. Contohnya adalah situasi bencana alam atau pandemi yang menyebabkan jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah pasien saat itu. Dalam kondisi pasien yang membeludak, sistem triase IGD dapat membantu menyeleksi pasien yang memerlukan pertolongan pertama secara medis sesegera mungkin untuk mengetahui pasien yang lebih diprioritaskan. Tenaga medis akan melakukan klasifikasi gawat darurat setiap pasien sesuai dengan kondisinya. Jenis triase IGD. Kategori pasien dalam triase IGD masuk IGD dalam mengkategorikan pasien yang masuk ruang gawat darurat. Tenaga medis membedakan pasien berdasarkan kode warna mulai dari merah, kuning, hijau, dan hitam. Merah. Warna merah dalam triase IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis mengancam nyawa sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Contoh dalam hal ini adalah pasien yang kesulitan bernapas, terkena serangan jantung, menderita trauma kepala serius akibat kecelakaan lalu lintas, dan mengalami pendarahan luar yang besar. Yang kedua, kuning. Warna kuning menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Meski kondisinya tidak kritis, pasien dengan kode warna kuning masih memerlukan penanganan medis yang cepat. Pasalnya, kondisi pasien tetap bisa memburuk dengan cepat dan berisiko menimbulkan kecacatan atau kerusakan organ. Pasien yang termasuk kategori kode warna kuning, contohnya adalah pasien dengan patah tulang di beberapa tempat akibat jatuh dari ketinggian, luka bakar derajat tinggi, dan trauma kepala ringan. Yang ketiga, hijau. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit tetapi masih dapat ditunda lebih lama, maksimal 30 menit ketika tenaga medis telah menangani pasien lain yang kondisinya lebih darurat. Kategori warna merah dan kuning, maka mereka akan langsung melakukan pertolongan pada pasien prioritas ketiga. Pasien yang cedera tetapi masih sadar dan bisa berjalan biasanya termasuk dalam kategori triase gawat darurat ini. Contoh lain dalam kategori adalah pasien dengan patah tulang ringan, luka bakar derajat rendah, atau luka ringan. Yang keempat, hitam.
Kode warna hitam menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien tetap akan meninggal. Kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami cedera parah yang bisa menyulitkan pernapasan atau kehilangan banyak darah akibat luka tembak. Tata dan cara prosedur triase gawat darurat. Saat tiba di IGD, dokter akan langsung memeriksa kondisi pasien secara cepat. Pemeriksaan akan mengutamakan pengecekan tanda-tanda vital seperti pernafasan, denyut nadi, dan tekanan darah. Dokter juga akan memeriksa seberapa parah luka atau cedera yang terlihat. Setelah melakukan pemeriksaan cepat, dokter dan perawat akan menentukan status triase berdasarkan warna yang sesuai dengan kondisi pasien. Prioritas penanganan akan diutamakan untuk pasien dengan triase merah jika tenaga medis yang tersedia terbatas. Namun, setiap pasien bisa langsung mendapatkan perawatan luka atau gejala lain yang sesuai jika jumlah tenaga medis cukup untuk menangani pasien. Meskipun begitu, menurut penjelasan dalam buku Emergency Department Triage, status triase gawat darurat dapat berubah. Artinya, tenaga medis menilai kondisi pasien secara berulang selama berada di IGD ataupun ketika diberikan perawatan. Jika pasien yang berstatus triase merah telah mendapatkan penanganan melalui bantuan pernafasan misalnya dan kondisinya sudah lebih stabil, status triase pasien bisa berubah menjadi kuning. Sebaliknya, bila pasien berstatus triase kuning yang kondisinya bertambah parah, statusnya bisa berubah menjadi triase merah. Oleh karena itu, sistem triase IGD yang baik harus melakukan pemantauan kondisi secara berkala pada setiap pasien dan memberikan penanganan yang tepat sesuai perubahan kondisinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.